Pagi yang tenang, ku datang penuh harap, mengajarkan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik. Jadi tujuan saya menemui Ibu, ya saya dengar Ibu akan melakukan observasi di kelas ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmiati, calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama dengan Ibu Nur Hikmah. Baik, selamat menyaksikan. Oke, baik Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sebentar ya akan saya ajukan ya Bu. Boleh Bu? Ya. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran itu? Ya, karena materi kita masukin materi procedure, jadi tujuannya adalah supaya bagaimana siswa mampu untuk menghasilkan suatu teks procedure baik secara lisan maupun secara tertulis dengan baik dan benar. Oh ya, jadi itu tujuan Bu ya. Jadi bagaimana berharap pada siswa bisa dapat menulis ya dengan benar. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, apa sih model pembelajaran yang Ibu akan terapkan nantinya? Saya akan menerapkan model PBL, Problem Based Learning, dengan mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian memberikan lembaran tugas yang mereka harus kerjakan secara Ya, luar biasa sekali ya Bu. Jadi karena Ibu akan nantinya akan membagi murid dalam beberapa kelompok ya. Jadi Ibu dari sini telah menerapkan model pembelajaran PBL. Oke, selanjutnya strategi apa yang akan Ibu persiapkan untuk menghadapi proses pembelajaran di kelas? ya. Strateginya itu sebelumnya saya mengirimkan video pembelajaran tentang prosedur teks ke grup kelasnya, kemudian meminta mereka untuk mempelajari lebih awal tentang prosedur teks supaya kalau kita masuk ke dalam kelas mereka sudah punya pengetahuan bahwa ini yang akan dipelajari. Oh ya, nah, Ibu. Jadi Ibu sudah sepertinya Ibu ini sudah matang untuk mempersiapkan materi untuk nantinya. Oke, sekarang Bu, bagaimana kira-kira penilaian Ibu nanti di kelas? Penilaiannya yaitu dengan menggunakan itu tadi ada lembaran tugas diberikan secara per kelompok, kemudian mereka setiap kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan. Jadi saya akan menilai bagaimana speakingnya dan juga bagaimana writingnya. Ya, jadi ada dua di sini teknik penilaiannya Bu, ya, speaking dengan writingnya. Selanjutnya ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya untuk di kegiatan pra-observasi ini. Oke, sasaran kelas nantinya itu Bu, kelas berapa itu? Kebetulan di hari Kamis tanggal 3 ini kita akan masuk ke kelas 10C. Oh, ke jam 7.89. Oh, ini karena jamnya sudah habis dulu ya, jadi mungkin ini termasuk jam-jam rawan. Kira-kira tadi kan sudah Ibu mempersiapkan strateginya, terus ini kan misalnya jam rawan. Kira-kira ada lagi yang Ibu persiapkan lebih matang lagi dari ini untuk di jam-jam rawan ini? Ya, kita masuk kemudian melihat situasi anak-anak, kalau mereka loyo atau merasa ini sudah jam rawan, ini kami mempersiapkan, kita kerjakan night breaking mungkin bisa membuat mereka lebih bersemangat ya. Jadi explainnya itu untuk melatih konsentrasi juga ya, melatih konsentrasi murid kita ya. Jadi Ibu selain tujuan tadi yang pertama saya bilang, jadi tujuan saya ini melakukan pra-observasi ini untuk bisa melihat sejauh mana persiapan Ibu melakukan kegiatan proses belajar di kelas nantinya. Jadi saya berharap setelah kegiatan pra-observasi ini, setelah ini saya akan juga nantinya akan melakukan kegiatan observasi. Dan mungkin setelah observasi kita juga bisa lagi melakukan percakapan untuk di pasca observasi ya. Jadi ini untuk melihat kesiapan Ibu dulu ya. Baik Bu, semoga nantinya Ibu berhasil dalam melakukan kegiatan observasi di kelas, dan saya doakan observasinya berjalan lancar. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi kegiatan pra-observasi yang telah dilakukan bersama dengan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghidupkan mimpi di setiap mata bersama mereka. Itu dari materi tentang
procedure text atau text procedure. Jadi kali ini kita akan masuk ke materi procedure text atau text procedure tentang healthy food. Healthy food. Apa itu healthy food? Makanan sehat. Yes. Makanan sehat. Makanan sehat. Apa itu contoh makanan sehat? Kemudian telur, minuman, ya boleh. Misalnya itu contohnya adalah cara membuat perahu kertas. Yang kedua, video yang kedua, ada dua video saya boleh, ya. Jadi boleh atau kalian tahu bagaimana how to operate an automatic teller machine. Bagaimana mengoperasikan mesin ATM. Ya kan? Bisa. Atau mungkin maksudnya saya mau membuat kerajinan tangan apa? Buat ya, atau bikin dari botol bekas misalnya. Boleh. Ya, jadi tidak melulu jangan dulu pikirannya bahwa harus makanan semua. Tidak boleh membuat daripada itu. Ya, boleh. Silakan begitu. Jadi tidak bisa. Ya, tidak bisa ditulis di buku. Jadi nanti videonya kirim ke saya. Nanti saya kasih waktu sampai akhir bulan ini. Maksudnya sampai hewan dari bulan kita. Yes, 10. Ya, karena kan kalau bulan kita sih terus jadi, ya. Ya. Jadi saya kasih waktu sampai akhir bulan ini. Sebab tanggal 20. Kalau ada 4 berarti kalian punya waktu 1 pekan. Ya. Kalian sudah punya waktu 1 pekan. Nah, hari ini kalian harus menentukan dulu nama-nama kelompoknya, terus kelompok misalnya siapa Zela dengan siapa, Yang kedua, 3, 4. Salwa dengan siapa, Adi dengan siapa, dan Fitri dengan siapa, ya. Saya bersama Maksimal. Boleh Pak, yang maksimal itu berarti kalimatnya berarti enak belum tentu? Ya. Tidak enak belum tentu? Tidak? Ya. Kita boleh disuruh makan lari atau palia. Baik. Ya. Padahal itu ya. Disuruh makan sayur, tapi seperti lalapan, sayurnya tidak dimasak. Apa itu? Kita seperti kami. Daun, tidak dimasak pula, ya. Padahal itu sehat. Ya. Ya, jadi kali ini kita akan membahas tentang procedure. Procedure di SMP tak pernah belajar tentang procedure. Procedure. Apa itu tentang procedure? Resep membuat puding, Cara membuat sesuatu. Ada resep yang bilang ada misalnya resep puding. ATM card, how to use an ATM card? Bagaimana menggunakan ATM? Ya, itu kan ada langkah-langkah. Di dalam ada langkah-langkah itu adalah prosedur. Ya, itu adalah prosedur. Kalian akan coba. Misalnya kalian mau sholat atau taruhlah berwudu atau berwudu di kaki dulu. Ya. Ada prosedurnya. Prosedur pelan-pelan sudah dilakukan secara teratur dan berurutan. Ya, teratur dan berurutan. Tidak bisa kita berwudu di kaki tak dulu. Tapi ada tata caranya. Goalsnya berwudu itu goal. Tata caranya itu. Ya, kalian mau sholat? Tata caranya itu apa? Jadi sholat. Asal langsung tidak ya. Atau begitu. Nah, bantu cari.
Ya, pertama itu adalah goals. Kemudian bahan-bahan yang digunakan apa? Ya, apalagi telur, kalau ada ayam, ada ayam pun dan sebagainya itu ada pelengkapnya. Kemudian ada toolsnya, ada alat-alat. Kan kalau misalnya kita bikin nasi goreng kita bisa bahan saja, pasti ada alatnya juga. Ini alatnya apa? Setelah itu ada apa dulu namanya? Itu serangkaian dilakukan secara berurutan. Tidak bisa nasinya dulu baru bawangnya dikasih naik, bisa ya? Mungkin tapi rasanya tidak ya. Oke ya. Ini to describe how something is accomplished or is done or accomplished through a sequence of steps. Menggambarkan bagaimana sesuatu itu dibuat atau diselesaikan melalui serangkaian tahapan. Itu adalah bagian ya. Misalnya nasi goreng atau misalnya membuat pesawat dari kertas ya, ya paper ship ya, pesawat dari kertas. Kita taruhlah di sini nasi goreng. Apa kalau di resep yang lebih penjelasan katanya cara membuat nasi goreng itu adalah goals. Goals itu bisa judul ya, atau judul itu adalah goals kalau di dalam mesin. Misalnya di atasnya material, bahan-bahan, alat-alat, apa yang kita butuhkan untuk membuat goals ini, ya? Apa yang kita butuhkan untuk membuat ini berhasil, ya? Kalau di sini misalnya apa ya? Cara membuat meja, ya? Alat-alat yang kita butuhkan adalah pasti ada kayu, alat, gergaji, dan sebagainya. Kalau apa namanya? Itu alat-alat ini yang dibutuhkan untuk membuat wall ini berhasil, ya. Meja ini berhasil. Bagaimana cara membuat meja kalau tidak ada kayunya, tidak ada bahan-bahannya, tidak ada alat-alatnya, ya? Jadi sangat, jadi material ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan apa yang kita mau di goals. Ya? Oke. Next. Ya? Steps. Langkah. Kita kemudian kasihnya, kemudian kasihnya. Itu langkahnya. Karena kalau tidak, seperti yang saya bilang tadi, kalau ada langkah apalagi langkah itu penting, kita skip, hasilnya tidak akan beres. Ya? Oke. Steps. Langkah yang kita untuk mencapai goals. Ya? Ada apa ya? Mengerti tak? Ada yang tahu tidak mengerti, apaan yang tidak kita mengerti procedure? Purpose. Apa itu purpose? Apa artinya purpose? Mereka juga punya apa? Ada yang tahu? Menggambarkan sesuatu dari sesuatu. Oke, bagus.
Ada yang mau ditanyakan? No? Tetapi menurut saya apa ini? Kita itu mengerti dia. Makanya satu model. Tidak tahu. Ada tugas. Tapi sebelum ada sebelum tugas kita harus bikin dulu kita. Bagaimana menggunakan ATM, ya? Jadi kalian baca dulu yang ini. Ini nomor 1 tulisannya Putri, nomor 2 tulisannya siapa nama Kak? Atika, nomor 3 tulisannya kita. Siapa nama Kak? Putri, kita. Nah, kita begitu ya supaya saya lagi. Apa itu prosedur teks dan apa communicated bersama teks dan instruction teks serta kemudian kalian juga sudah mengerjakan tugas. Jadi ibu akan ulang sekali lagi bahwa prosedur teks adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau cara-cara membuat sesuatu. The communicated purpose of the text adalah to describe how something is done or accomplished through a sequence of steps. Jadi untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu dilakukan atau diselesaikan melalui serangkaian langkah. Jadi bagaimana sesuatu itu dilakukan atau diselesaikan melalui serangkaian langkah. Kemudian ada struktur teks atau bagian-bagian dari teksnya. Yang pertama ada goal, sampai
Kan yang saya di kelas satu kan dari kelas 10C. Saya tahu apa itu process of text. Di kemarin kan process of text adalah describe how something is done atau bagaimana sesuatu dilakukan. Struktur of the text dari process of text adalah satu goals, dua material atau tools, step atau langkah-langkah. Kenalkan, nama saya Rizani dari kelas 10C. Depan saya sangat senang sekali belajar dari prosedur teks karena saya dapat mengetahui apa yang dimaksudkan prosedur teks, dan perasaan saya sangat senang karena saya mengetahui banyak hal dari apa itu prosedur teks dan strukturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rosmiati SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Baik, pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama dengan Ibu Nolikma. Ya, Assalamualaikum Ibu. Ya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik Bu, jadi pada kegiatan hari ini kita akan melakukan bincang-bincang dan sebentar akan saya menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai kegiatan Ibu di kelas. Ya, jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, baik. Kalau ditanya mengenai perasaan saya, tentunya saya senang karena apa yang sudah saya programkan sudah terlaksana. Ya, saya merasa sangat senang. Ya, jadi Ibu sangat merasa senang ya. Ya, kemudian bagaimana perasaan Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dengan adanya kehadirannya supervisor di kelas? Kalau dengan adanya supervisor itu saya juga merasa sangat senang, bahagia karena ada yang mendampingi saya di dalam kelas. Anak-anak juga menjadi semakin semangat untuk belajar karena mungkin ada orang yang lain selain daripada gurunya sendiri, makanya mereka jadi lebih semangat. Jadi Bu tidak merasa canggung? Oh tidak. Ya, saya luar sekali ya Bu. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, bisa ceritakan kembali terkait proses pembelajaran Ibu di kelas? Ya, mengenai proses pembelajaran itu ya seperti biasa kita melakukan pembukaan, kemudian menjelaskan poinnya, kemudian pembukaannya itu mengabsen, kemudian masuk di inti kita menjelaskan materinya, kemudian dia menjelaskan materi, memberikan bahan-bahan yang akan mereka harus pelajari, kemudian diberikan penutupnya berupa mungkin ada tugas. Baik, jadi Ibu tadi sudah menceritakan runtutan proses pembelajaran di kelas. Ibu kan sebelum kita ingin melakukan kegiatan observasi kan ada kegiatan praobservasi. Sebelumnya Ibu mengatakan bahwa Ibu akan melakukan pembelajaran based learning. Apa itu sudah terlaksana? Iya. Sudah terlaksana ya? Ya, terkait pembelajaran Ibu di kelas. Apakah Ibu mengalami hambatan? Iya. Ya, hambatannya ya sudah pasti ada. Nama juga apalagi nih di kelas awal di SMA, kelas 10, hambatannya itu kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris pasti adalah vocabulary, kosakata. Mereka sangat kurang intake kosakata mereka. Ya. Jadi terkait proses pembelajaran Ibu di kelas, Ibu tadi mengalami hambatan. Kira-kira apa sih alasannya sehingga Ibu mengalami hambatan tersebut? Apa kira-kira permasalahan awalnya dari murid itu yang mengalami ada yang kurangnya vocabulary-nya? Apakah ada mungkin faktor lain sehingga ini menjadi hambatan? Iya, mereka sepertinya mereka sangat kurang motivasi untuk menghafal kosakata atau mengingat-ingat kosakata baik itu kata benda, kata tidak, kata sifat, karena membedakan antara kata benda, kata sifat, kata kerja itu saja mereka tidak tahu. Ya, jadi mungkin kurang motivasi dari mereka. Kurangnya motivasi dari siswa itu sendiri untuk mengupgrade kosakatanya. Yes. Kemudian bagaimana kira-kira Ibu mengurangi hambatan tersebut? Ya, salah satunya yaitu yang saya lakukan ketika saya mengabsen
ketika saya menyebut nama mereka, mengecek kehadiran mereka, saya meminta mereka untuk menyebutkan kosakata yang setiap pekannya itu berubah-ubah. Misalnya pekan ini adalah kata benda, mereka harus ketika saya menyebut namanya misalnya Ani, mereka harus menyebutkan satu kata kerja kah, atau kata benda, kata sifat, atau kata keterangan beserta artinya, minimal satu kata. Satu kata, jadi itu untuk semua siswa ya? Untuk semua siswa. Ya, jadi luar biasa sekali Bu, apa yang Ibu sampaikan sangat terperinci dan sangat positif. Semoga kedepannya Ibu tidak mengalami lagi hambatan seperti yang Ibu saya ceritakan. Terima kasih atas waktunya Ibu, mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian kita observasi di kelas, dan sekarang kita melakukan pasca observasi. Terima kasih banyak Ibu telah bersamai saya dalam kegiatan ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Demikianlah kegiatan pasca observasi hari ini. Ini merupakan tugas dari aksi nyata saya pada modul 2.3. Mungkin Ibu ada sesuatu yang ingin disampaikan sebelum saya menutup perjumpaan kita hari ini? Iya, kalau dari saya untuk program guru penggerak yang sedang Ibu jalani saat ini, ya tetap semangat karena kedepannya mungkin akan lebih banyak tugas, jaga kesehatan. Ya, Ibu ya. Terima kasih Bu, dan semoga video ini dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghidupkan mimpi di setiap mata.